Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang saya sudah pilih di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membacanya. 2, 3. Apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan atau memperlihatkan sedikit tentang konteks dari Kolose ini. Surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose itu adalah jemaat yang berada di kota kecil, di Asia kecil. Jadi sudah kecil lagi. Kota kecil dan Asia kecil. Kalau kita mencari tahu di manakah Kolose hari ini, Kolose itu berada di daerah Turki. Jadi Kolose ini merupakan jemaat yang pada zaman Paulus ketika menuliskan surat ini itu menghadapi jemaat yang berbagai latar belakang kehidupan mereka. Ada lapisan-lapisan masyarakat yang ada di sana. Ada yang memposisikan diri sebagai tuan, pemilik, bos, dan juga ada yang diposisikan sebagai hamba, sebagai budak. Jadi itulah kondisinya. Mengapa kemudian Paulus menuliskan tentang ada suatu sistem perbudakan yang masih dibawa pada zaman itu, pada zaman ketika surat Kolose ini dituliskan. Jadi ketika Paulus menuliskan ini tidak lepas dari masa di mana ketika Paulus memberikan arahan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang baru pada zaman itu, bukan kita, tapi maksud saya adalah konteks di Kolose. Bagaimana orang-orang yang percaya yang baru pada waktu itu dapat belajar tentang sebuah kesamaan hak sebagai orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Nah karena itu ada posisi sebagai suami, ada sebagai istri, dan juga ada sebagai anak-anak. Maka kalau kita membaca secara keseluruhan, pada konteks ini itu berjudul hubungan antara anggota-anggota di dalam keluarga. Bagaimana istri perannya, bagaimana suami berperan, dan bagaimana anak-anak juga berperan. Tidak hanya sampai level pada ring 1 itu, tetapi sudah masuk kepada ring yang lain. Ring yang lain di sini karena sudah masuk antara hubungan majikan, tuan dengan hambanya, dengan para budak. Jadi itu sebabnya begitu penting Paulus menuliskan ini supaya para hamba tidak merasa dikucilkan, tidak merasa dikesampingkan. Karena di dalam Tuhan sesungguhnya posisi derajat adalah sama dalam pandangan Tuhan. Nah karena itu pada hari ini saya memberi judul pengerja yang layak di hadapan Tuhan. Kalau tadi pagi saya masih membuat sebuah kalimat tentang pekerja dan pengerja. Pekerja dan pengerja. Menurut Bapak Ibu beda atau tidak itu? Beda ya. Kalau pekerja itu konotasinya pekerja itu adalah orang upahan.
Kalau pengerja itu bukan orang upahan, tetapi dia bekerja, melakukan sesuatu, tidak mementingkan, fokusnya tidak pada berapa upah yang akan diberikan. Maka pekerja itu kita dapat jumpai misalnya di organisasi-organisasi sekuler, sebagai pegawai-pegawai, sebagai mungkin mereka adalah pejabat-pejabat di kantor, itu adalah pekerja. Tapi kalau pengerja itu berbeda. Karena orang yang melakukan sesuatu tanpa memikirkan berapa yang dia dapatkan dari hasil pekerjaannya, atau bisa saja dia tidak dihargai, tetapi dia mengerjakan itu, mengerjakan sesuai dengan apa yang disanggupi, apa yang dia kerjakan, itu pengerja. Maka gereja Kibait mengadopsi kalimat ini. Di dalam gereja Kibait tidak ditekankan tentang pekerja. Jadi kami ini sebagai pendeta, guru Injil, bukanlah pekerja gereja Kibait. Kalau pekerja gereja Kibait, berarti kami diposisikan sebagai orang yang diupah di dalam pelayanan. Kita tidak bicara soal upah. Tetapi kalau pengerja, artinya orang yang menempatkan dirinya untuk menjadi pengabdi dalam sebuah, kalau kita organisasi dalam gereja, kami adalah pengerja, bukan pekerja. Berbeda pekerja dengan pengerja. Pengerja itu tidak mengharapkan upah sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi kadang orang punya standar, atau kalau orang melamar kerja, biasanya ada pertanyaan, mau diupah berapa? Ada yang berkata lebih bagus kalau kita bicara bahwa saya mau upahnya misalnya 5 juta atau 10 juta. Mungkin perusahaan akan berhitung, ini orang kita belum tahu bagaimana kemampuannya, bagaimana dia bekerja, lalu dia memberikan standar upah yang dia minta. Nah makanya kalau orang biasanya bercerita, lebih baik kita mungkin berterus terang, bahwa bukan berterus terang, tapi memposisikan diri kita bahwa upahlah saya sesuai dengan apa yang saya dapat kerjakan. Mungkin juga itu salah, tapi ya itulah standarnya. Pekerja itu adalah orang upahan, berbeda dengan pengerja. Pengerja itu kadang banyak, kadang sedikit, tapi kadang-kadang juga tidak ada sama sekali. Kalau kita berbicara tentang hal itu, maka gereja Kibait itu sudah pas menempatkan kata pengerja untuk para guru Injil dan pendeta. Karena kita tidak punya standar di dalam memberikan upah, kecuali ada hitungan persenannya. Jadi minta maaf, saya bicara misalnya tentang persembahan misalnya. Kita kasih masuk persembahan di gereja, apakah itu persembahan sukarela atau persembahan persepuluhan, itu tidak semua diterima oleh pendeta, tidak semua diterima oleh gembala sidang. Karena di dalam persembahan itu yang masuk di dalam tangguh sudah dihitung sekian persen untuk sinode, sekian persen untuk subsidi silang, sekian persen untuk masuk dalam kas gereja, sekian persen masuk di dalam klasis. Itu sudah dihitung semua. Nanti kalau sudah dihitung, barulah masuk di dalam nafkah sebagai gembala. Sebelum masuk di dalam gembala, dipotong-potong dulu, banyak dipotong-potong. Karena kita melakukan sebuah aturan yang sudah disepakati bersama dalam organisasi. Itu sebabnya ketika jemaat memberikan semakin banyak pemberian, maka semakin banyak juga pendeta memperoleh. Misalnya seperti yang ada di Dirgantara, di Latimojong dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan gembala yang di daerah misalnya, yang mungkin sedikit? Nah, yang saya mau bicarakan bukan pada besar atau kecilnya. Yang saya mau menekankan di sini bahwa tidak ada standar. Kalau dia S1 gajinya segini, kalau dia S2 gajinya segini, kalau ke S3 gajinya segini. Hanya di sekuler yang menerapkan itu.
Dan dalam kategori pekerja-pekerja saja yang menerapkan itu. Tapi kalau pengerja menerima apa adanya. Kalau tidak ada, ya jangan mengeluh. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan menyediakan. Tuhan Maha Kaya. Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Kemarin ini saya tidak sampaikan tadi pagi. Tapi saya mau ulang khotbah saya waktu saya khotbah ibadah rumah tangga di jemaat kami. Saya membahas tentang Habakuk. Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3, dia berbicara tentang bagaimana Nabi Habakuk itu kemudian bersyukur kepada Tuhan. Dalam pasal 1, pasal 2, dia mengeluh kepada Tuhan. Dia meminta penjelasan kepada Tuhan. Mengapa bangsa Israel, mengapa dalam kerajaan Yehuda begitu Tuhan kasihi, tetapi Tuhan hukum lewat bangsa lain. Misalnya bangsa Babel, Babilonia. Kalau sekarang kita cari Babilonia ada di Irak. Mengapa orang Israel dalam keadaan kesusahan, justru Tuhan berdiam diri, seolah-olah berdiam diri? Ini yang dipertanyakan oleh Habakuk. Lalu Tuhan menjawab kepada Habakuk. Dalam keluhan yang pertama, Tuhan menjawab, biarkan proses itu terjadi. Biarkan suasana itu terjadi. Memang begitulah untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Untuk menguji kualitas bangsa Israel dalam hal beriman kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan membiarkan seolah-olah proses ini begitu panjang? Tuhan tidak menghukum bangsa Babel. Tuhan tidak menghukum orang yang menindas. Tuhan tidak menghukum orang yang melakukan sebuah penekanan yang luar biasa kepada bangsa pilihan Tuhan. Bukankah bangsa itu lebih baik dari bangsa yang lain, Tuhan? Itu keluhan Habakuk. Tapi Tuhan menjawab bahwa ada waktunya menghukum bangsa yang jahat di hadapan Tuhan. Menghukum bangsa yang memberontak kepada Tuhan. Apalagi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi dia yang dicari oleh Tuhan adalah bagaimana setiap bangsa itu, khususnya bagi kerajaan Yehuda, akan melihat hasil di akhir bahwa mereka didapati sebagai orang yang setia. Dia tidak berbelok walaupun tekanan. Dia tidak berbelok walaupun begitu banyak rongrongan dalam kehidupannya. Ini yang menjadikan kita juga sebagai orang-orang percaya di saat ini. Sekaligus kita masukkan sebagai cara berpikir. Bagaimana kita mengubah transformasi berpikir kita. Berpikir dari seorang budak menjadi seorang yang sama posisinya dalam pandangan Tuhan. Ini yang Paulus jelaskan. Bahwa jangan sampai para budak ini menganggap bahwa kita ini melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh majikan kita. Jadi kita lakukan pekerjaan ini sesuai dengan perintah majikan kita. Karena nantinya kita akan dibayar sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Maka bagian pertama berbicara tentang pengerja yang layak di hadapan Tuhan adalah bekerja dengan segenap hati. Para budak ini bekerja dan Paulus meminta supaya mereka bekerja dengan sepenuh hati. Tidak memikirkan apakah pekerjaan ini akan dinilai oleh manusia atau Allah sendiri yang memikirkan. Sebuah transformasi berpikir tentang pekerjaan yang diberikan, yang dipercayakan. Jangan lagi kita mencari sesuatu nilai yang fana, sesuatu nilai yang akan habis masa penilaiannya atau kadaluarsa. Carilah penilaian yang kekal dan abadi. Apakah kita bertahan dalam posisi di mana kita mempertahankan untuk tidak mencari pujian dan lain sebagainya? Jadi, apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Dia mengubah cara berpikir kepada para budak. Jangan kecil hati, jangan tawar hati. Tetap lakukan tugasmu dengan baik. Tetapi ingat bahwa yang menilai semua itu adalah Tuhan di balik semua itu. Ilustrasi yang sama yang saya sampaikan hari ini, tadi pagi juga saya sampaikan. Seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian. Karena dia seorang bangunan, jurusan bangunan. Ya, macam gereja kita ini lagi dalam proses pembangunan.
Dia datang kepada para tukang. Tukang yang pertama sampai tukang yang ke-10, dia berbicara pertanyaan yang sama. Dia berkata, apa yang Bapak lakukan? Tukang-tukang itu menjawab bahwa kami sedang menyusun batu bata hingga menjadi sebuah dinding. Itulah jawabannya. 10 tukang itu berkata bahwa ketika mereka sedang membangun, mereka sedang menyusun batu bata. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tetapi pada momen yang kedua, dia menjumpai 5 tukang yang berbeda. Lalu berkata, apa yang Bapak lakukan? 5 tukang itu berkata bahwa kami sedang membangun sebuah gedung, membangun sebuah tempat, dan itu sesuai dengan blueprint, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan tadi pagi saya sudah lihat ada gambar calon gereja. Seperti itu yang mereka bangun. Mereka bayangkan bahwa akan membangun sebuah gedung. Tetapi pada fase yang ketiga, seorang mahasiswa ini bertanya kepada seorang tukang yang lain. Dia hanya seorang diri. Pada waktu ditanya, apa yang Bapak lakukan? Lalu Bapak ini kemudian mengambil waktu untuk beristirahat sejenak. Dan dia menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap pasangan batu bata demi batu bata, setiap simpul-simpul besi, semen, pasir, dan lain sebagainya, nantinya akan menjadi satu bangunan yang di dalamnya akan kami gunakan untuk bersama-sama beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Ada anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh di dalam tempat ini. Ada anak-anak sekolah minggu yang sedang dibangun karakternya. Ada orang-orang tua yang diberkati melalui pelayanan. Ada orang-orang tua yang dilayani meskipun mereka sudah tua, tetapi hidup mereka diperhatikan di tempat ini. Jadi kita melihat perbedaan dari setiap jawaban ini dan apa yang ada di dalam isi kepala setiap jawaban ini. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, ketika pertanyaan itu mungkin menjadi sebuah pertanyaan aplikatif dalam kehidupan kita, di manakah kita berada? Pada waktu gereja ini dibangun, apakah kita hanya sekedar datang, menonton, melihat dan lain sebagainya? Kita mungkin mengeluarkan 1-2 buah kata yang mungkin tidak membangun orang lain, yang tidak membangun kebersamaan, yang hanya menjadi perusuh-perusak dan lain sebagainya. Artinya bahwa kita hanya mampu melihat, kita hanya mampu memasang batu bata ini dari satu ke satu yang lain. Kita belum melihat bahwa ada sesuatu yang besar di hadapan kita, ada sesuatu yang begitu mulia di hadapan kita, bahwa kalau tempat ini jadi menjadi tempat nama Tuhan dipermuliakan, tempat setiap orang datang untuk berdoa kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Apalagi kalau seorang pendeta. Pendeta itu Bapak Ibu Saudara, paling lama dia 2 periode di dalam satu gereja lokal. Paling lama itu. Ya ada yang lebih sedikit 1-2 tahun, tapi itu karena sudah toleransi jemaatnya karena sudah memasuki masa pensiun. Jadi ada yang misal sampai 8 tahun dalam organisasi gereja Kibai. Tapi ada itu hamba Tuhan yang lalu yang meninggal sejak dia melayani sampai akhir hidupnya dia satu gereja. Luar biasa. Siapa lagi namanya Ibu? Yang di Balepe kemarin? Nah, Pak Rombe. Satu gereja dia layani. Puluhan tahun dia layani gereja itu. Dari sejak dia pengerja sampai pensiun. Hanya satu gereja. Tapi itu sudah dibatasi Bapak Ibu. Sekarang ini sudah tidak berlaku itu. Jadi paling lama kami di satu tempat itu adalah 8 tahun. Itu kalau terjadi komunikasi yang baik gembala dengan jemaatnya. Ada juga yang hanya 1 tahun. Bahkan ada juga gembala yang tiap tahun dibicarakan di level sidang majelis sinode. Karena apa? Tidak cocok dengan jemaatnya. Tapi
Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi, bahwa berapapun lama waktunya seorang pelayan berada di dalam gereja, ketika dia sudah mempersembahkan hidupnya di dalam pelayanan, ketika dia sudah mempertanggungjawabkan apa yang dipertanggungjawabkan Tuhan kepadanya, dia kerjakan dengan baik, maka sesungguhnya pelayan itu tidak memperhitungkan, toh saya juga nantinya akan meninggalkan gereja ini, toh saya juga nanti akan pergi, dan kemudian ini menjadi tinggal kenangan di satu jemaat lokal. Maka sesungguhnya dalam kehidupan ini, bahwa ketika kita bekerja, jangan pikirkan yang itu, bahwa nanti toh juga saya akan tinggalkan jemaat. Lakukan tugas kita dengan baik, kerjakan dengan baik, maka itu menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat masa depan anak-anak kita, lihat masa depan gereja ini, bagaimana gereja ini dapat berdampak dalam masyarakat yang lebih luas. Nah, saya berpikir bahwa gereja ini sudah menjadi kecil untuk kehadiran seluruh jemaat Tuhan di sini. Itu sebabnya hari ini diadakan 2 kali ibadah. Hanya hari ini atau satu kali gabung. Ya, artinya bahwa memang kita membutuhkan di sebelah, Bapak Ibu Saudara. Maka tadi dalam bercanda kami di sana, saya bilang, ya cepat-cepatlah bikin di sebelah supaya kita bisa bersama-sama, tidak ada lagi ibadah 1, ibadah 2, semua satu kali ibadah raya di sana. Ada seorang motivator berkata begini, membakar perahu. Membakar perahu itu artinya begini, kita harus berani mengambil sebuah tindakan walaupun itu beresiko, walaupun itu punya konsekuensi yang fatal dalam kehidupan kita. Jangan berlayar dengan memikirkan 2 perahu, tetapi bakarlah salah satu perahu supaya kita berkonsentrasi di perahu yang betul-betul yang akan membawa kita pada tujuan yang sama, tujuan yang kita inginkan. Saya juga pernah berkata tentang memberi makan harimau. Memberi makan harimau itu adalah sebuah istilah, Bapak Ibu Saudara. Memberi makan harimau artinya bahwa kalau kita tidak rutin memberi makan harimau, satu waktu harimau itu yang akan memakan kita. Maka berilah tepat pada waktunya sebelum harimau itu menjadi lapar. Apa kaitannya dengan kita sekarang ini? Saya mencoba mencari garis benang merah di sini, bahwa menurut pelaut itu dia harus membakar satu gerejanya supaya dia betul-betul konsentrasi pada perahu yang sudah disiapkan, sehingga perahu ini betul-betul orang semua mengerahkan semua kekuatan sumber daya untuk mengerjakan dengan cepat sehingga cepat selesai. Masih sudah membangun tapi masih ada. Kadang-kadang ini menjadi zona nyaman bagi kita. Kita belum kehujanan, kita masih aman, kita masih. Jadi ini seolah-olah diabaikan. Tapi ini kan seolah-olah. Ini bukan berarti juga saya menunjuk kepada ini. Tapi ini bagian dari arti dari perkataan itu. Memberi makan harimau artinya bahwa kita harus membangun diri kita. Bahwa posisi pembangunan ini memang sesuatu yang dibutuhkan. Jangan sampai kita terlambat. Karena kalau kita terlambat, ini akan termakan oleh waktu. Besi-besi yang ada di atas, kehujanan, kepanasan, akhirnya mulai bengkak dan lain sebagainya. Kekokohan beton itu punya masa waktu yang ada batasnya juga. Kalau dia dihujani, dipanasi dan seterusnya, itu masa kekuatannya itu akan hilang juga. Kecuali nanti kalau sudah diatapi, itu dia sudah aman dari hujan dan panas, sehingga dia tetap kokoh untuk beberapa tahun ke depan. Mungkin sampai 100 tahun, itu doa dan harapan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita berharap bahwa bangunan ini yang akan kita persiapkan akan digunakan oleh anak-anak kita sampai kepada cucu kita, sampai kepada buyut kita. Mana Oma? Oma tari ini luar biasa. Kami waktu dikunjungi sama Oma, Pak Asplan cerita, bilang, Oma tari itu sudah cucu
Sekarang tadi sudah berkeluarga, ada lagi cucunya. Disebut apa itu, Oma? Cucu apa itu? Cicit. Itu luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita membangun itu. Bukan hanya sekedar zaman kita berpikir hari ini. Tapi ingat bahwa ada anak cucu cicit kita seterusnya yang akan menikmati bangunan ini. Maka jangan kecil-kecil, sekalian besar. Supaya besar nanti jemaat menjadi besar. Ini bayangkan kalau semua jemaat punya mobil masuk ke sini tidak muat. Apalagi jalan dari depan kecil. Jadi harus dipikirkan bahwa kita membangun bukan hanya sekedar hari ini. Kita tidak hanya sekedar menyusun batu demi batu. Kita tidak hanya sekedar menyusun, melihat bahwa sudah jadi bangunan ini. Tetapi kita melihatnya bahwa akan digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yang kedua, pengerja yang layak di hadapan Tuhan adalah berbicara tentang fokus kepada pelayanan. Fokus kepada pelayanan. Ini berbicara tentang bagaimana kita ini berkonsentrasi di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan pekerjaan kita di rumah. Kita mengabaikan urusan anak-anak kita, mengabaikan urusan suami, mengabaikan urusan istri, dan lain sebagainya. Mengabaikan kita punya pembangunan juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam pekerjaan Tuhan, tentu ada yang prioritas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan juga bahwa apakah kita itu mengerjakannya dengan sebuah tanggung jawab di hadapan hadirat Tuhan. Saya ambil contoh misalnya, seorang pelayan air minum misalnya. Dia membawakan kita air minum. Siapa yang tahu pada waktu dia bikin air minum? Apakah air masak, air mentah, air dari sumur, air dari bak? Kita tidak tahu. Yang tahu itu adalah orang yang membawanya dan orang yang membikinnya. Maka kalau saya berjalan itu dari Makassar sampai ke sini misalnya, saya itu paling malas makan di jalan. Karena kenapa? Kadang-kadang saya melihat orang bikin bakso, orang bikin kuah, itu air yang dipakai bukan air yang dikhususkan untuk dimasak, tetapi air dari bak mandi lalu ditaruh di situ. Saya pikir, bagaimana mengukur higienisnya ini makanan ini, ya kan? Dan kita tidak pernah tahu itu. Kita tidak pernah lihat itu apa yang mereka kerjakan. Bahkan ada di tayangan video kemarin itu, orang setelah memasak dia pakai air untuk mencuci bahan masakannya itu dari air got, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di tayangan video itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau orang melakukan sebuah pelayanan, lalu dia tidak fokus bahwa ini untuk Tuhan, maka dia asal bekerja saja. Kita tidak pernah melihat, mengintip apa yang dilakukan oleh para pelayan ini. Maka sebagai seorang pelayan, berilah yang terbaik. Masaklah air itu dengan mendidih 100 derajat. Betul Pak Dokter ya? Harus 100 derajat Celcius. Supaya apa? Bakteri-bakteri yang ada di dalam air itu lenyap. Lalu bikin kopi. Cari gelas yang kering, jangan yang basah. Karena yang basah itu masih ada air-air di situ. Yang air-air itu adalah air mentah. Yang air-air itu yang masih ada di gelas yang tidak kering itu, ya bisa saja di situ ada bakteri. Maka pakailah gelas yang kering. Kenapa saya ungkapkan begini? Waktu kami berkunjung ke Melabo, itu satu minggu sesudah tsunami Aceh terjadi. Sekolah kami menawarkan kepada mahasiswa, siapa yang mau pergi ke Melabo untuk membangun 5.000 unit. Itu didanai oleh misi CMA. Jadi pada waktu itu kami translate di salah satu rumah misionaris yang ada di Medan. Dia orang Amerika, tapi bahasa Indonesia luar biasa lancar. Saya lihat kami sudah makan, sudah minum. Ibu itu yang orang barat ini, dia cuci piring, dia bersihkan, dia keringkan, lalu dia taruh di tempat yang rapi. Dia rapikan kembali. Dia keringkan, dia tidak membiarkan ada air yang masih tinggal di piring, di gelas. Karena dia berasumsi bahwa kalau masih ada berarti
bakteri itu akan masih ada di gelas itu dan ada di piring itu. Yang saya mau ambil di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang pelayan melihat detail itu. Apakah kita peka terhadap sesuatu yang kita akan sajikan kepada orang lain, apalagi sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Mungkinkah di dalam diri kita tidak fokus tentang apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Masih ada sesuatu pengganjal dalam diri kita. Masih ada sesuatu yang harus dibereskan. Karena itu, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pengerja yang layak di hadapan Tuhan, fokuslah di dalam melayani dan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, berbicara tentang pengerja yang layak di hadapan Tuhan, yaitu pengerja yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-25, kalau kita membaca di situ, ayatnya yang ke-25 berbicara tentang barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa dalam konsep atau paradigma yang baru, ketika Paulus berbicara tentang jemaat yang ada di Kolose, Paulus memberikan kesamaan kedudukan yang sama dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada tuan dan hamba. Tidak ada kaya dan miskin. Tidak ada sosial yang lebih tinggi. Dan juga tidak ada sosial yang begitu rendah. Jadi ini merupakan sebuah cara berpikir yang diberikan oleh Paulus. Karena di dalam ayat ini berbicara bahwa siapa yang melakukan kesalahan pasti dihukum tanpa harus memilih. Dia kurang hukumannya karena dia seorang pejabat. Oh tidak. Dia banyak hukumannya karena dia seorang budak. Dia seorang hamba. Oh tidak. Di dalam Tuhan itu semua kita sama. Semua kita mempunyai hak yang sama dalam posisi sebagai manusia. Kalau berdosa akan mendapat hukuman. Kalau tidak berdosa, ya tidak mendapat hukuman. Nah karena itu di firman Tuhan berkata, kalau berdosa, kalau berbuat kesalahan, ia akan menerima balasannya. Maka kalau kita melihat struktur kalimat ini, berbicara tentang ada namanya klausa pertama. Klausa pertama ini berbicara tentang karena siapa yang berbuat salah, ia akan menerima balasannya. Jadi siapa saja, tidak menunjuk kepada orang kaya, tidak menunjuk kepada orang yang budak, tidak menunjuk kepada darah biru, tidak menunjuk kepada darah merah. Itu istilah. Artinya bahwa siapa saja, mau orang dewasa, mau anak-anak, kalau melakukan kesalahan, pasti ada hukuman. Itu yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Maka sebagai seorang budak tentu diberikan dorongan, keyakinan bahwa ternyata kita ini sama di hadapan Tuhan. Saya dan Tuhan sama di hadapan Tuhan. Karena itu ya kita bekerja, kita menjadi seorang pekerja yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan saja apa yang diperintahkan, maka itu menjadi sebuah perhitungan atau nilai tersendiri di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada satu ilustrasi yang juga saya sampaikan pagi tadi. Ada seorang tukang kebun. Seorang tukang kebun ini, tukang kebun yang rajin, pandai, cerdas. Dia memperhatikan segala hal berkaitan dengan perkebunan. Dia pandai merawat. Dia tahu kapan waktu disiram, kapan waktu menunggu, kapan harus diperbaiki, kapan harus dipotong, dipangkas, dan lain sebagainya. Jadi saya mengatakan pagi tadi bahwa kadang-kadang ibu-ibu itu hanya pintar mengumpulkan bunga-bunga di rumah tanpa pandai merawatnya. Kebetulan tadi setelah ibadah kami ke sana, ternyata di sana bunga sedang bermekaran. Ya bermekaran, dia menampakkan hasil atau bunga yang indah. Tapi tukang kebun ini dia pandai sekali mengatur, merawat, sehingga pada waktu orang datang, pada waktu orang melihat, ini adalah sebuah daya tarik, daya pikat yang luar biasa. Karena itu dalam sebuah kerajaan, orang-orang yang datang itu memuji raja. Bilang, weh, bagus sekali.
Pandai sekali raja ini mengurus bunga ini, mengatur bunga ini, merawat bunga ini. Tetapi ada satu orang yang sungguh sadar bahwa tidak mungkin raja ini akan melakukan pekerjaan ini dengan baik. Tidak mungkin raja ini akan turun tangan mengerjakan pekerjaan kebun ini. Lalu dia menghampiri seorang bapak dan berkata kepada tukang kebun itu, bahwa mengapa bapak tidak berbicara bahwa yang merawat bunga ini saya, yang memperbaiki bunga ini saya, pujilah saya. Tapi tukang kebun ini berkata, oh tidak, apa yang diperintahkan oleh raja itu saya lakukan dengan baik, saya turuti, dan biarlah raja yang mendapatkan kemuliaan, penghargaan, penghormatan, dan lain sebagainya. Lama sesudah itu, raja telah memperhitungkan, telah melihat, telah mengatur sebuah hadiah yang akan diberikan kepadanya. Justru hal yang tidak terduga, dia disiapkan sebuah lokasi, di dalamnya sudah ada kastil, tempat dia tinggal. Artinya bahwa raja itu sudah menilai dengan baik semua dan totalitas hidupnya sebagai seorang tukang kebun, sehingga dia membalaskan, memberikan hadiah itu kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, maka jangan promosi diri kita. Oh Tuhan, saya sudah bantu tadi pagar gereja, saya sudah angkat dengan susah payah, saya sudah memasang batu dengan baik. Lakukan saja dengan baik, tanpa harus mencari penilaian dari orang. Oh Bapak ini, puji Tuhan begini-begini. Karena kalau kita sudah lakukan itu, sudah berhenti sampai di situ. Tidak ada lagi upah yang disiapkan Tuhan. Jadi kita melakukan tugas kita. Nanti Tuhan yang melihat, Bapak Ibu Saudara. Nanti Tuhan yang memberikan, mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Supaya dengan demikian hidup kita menjadi berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.